fenomena kuburan yang sangat merebak terutama di negeri kita yang tercinta ini, di mana seakan-akan kuburan itu diagungkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seakan-akan kuburan itu diagungkan, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, sementara dinun nabiyina, agama para nabi, semenjak dari Nabi Muhammad, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya adalah memurnikan tauhid, memurnikan makna la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, pengagungan terhadap kuburan ini itu adalah merupakan warisan dari siapa? Warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Ini menunjukkan ya akhi bahwa yang pengagungan terhadap kuburan itu adalah merupakan warisan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kemudian subhanallah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwa umat Islam akan menapaki jejak kaki mereka. Rasulullah SAW sabda apa? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke bidang ke lubang apa? Dab pun kalian akan ikut masuk ke dalam. Ternyata ya ikhwatul Islam, pengagungan terhadap kuburan diikuti oleh umat Islam. Coba di Indonesia, berapa banyak kuburan-kuburan yang diagungkan ya, diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang ikhwah kita ya pergi ke suatu tempat untuk survei ya kuburan-kuburan yang diagungkan. Dia datang di salah satu tempat ya. Kemudian ketika dia masuk, rupanya dimintai tarif 100.000. Dia masuk ke dalam situ, ternyata di dalam situ ada sekitar 9 kuburan. Di situ orang-orang lagi khusyuk, ada yang lagi doa, ada lagi yang baca Quran. Mungkin kekhusyuan itu tidak ada ya, tidak mereka lakukan kalau di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nanya, ya kamu di sini sudah berapa lama? Kata dia, saya sudah 3 hari mas. 3 hari saya di kuburan sini. Selama 3 hari 3 kali khatam Quran. Masya Allah. Mas mau ngapain ke sini? Kalau mau minta jabatannya tinggi, kuburannya yang ini. Kalau mau minta ini, kuburannya itu lagi. Loh, jadi setiap kuburan ada tugasnya masing-masing. Masya Allah. Maka ikhwatul Islam azani Allah, ya, fenomena ini sebetulnya Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari ingatkan. Di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Rasulullah SAW minta kepada Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai berhala yang disembah. Ya, kenapa? Mungkin Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah
ya bahwa kelak umatnya akan mengagungkan kuburan-kuburan, dijadikan berhala-bahala, atau karena memang kebiasaan orang-orang sebelum kita, mereka menjadikan kuburan nabi dan orang soleh mereka sebagai tandingan selain Allah. Ikhwatul Islam, kuburan hanyalah benda mati yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Di halaman 18, kuburan hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Di dalamnya terbujur mayat yang kaku yang membutuhkan doa orang yang masih hidup. Siapa di antara antum yang pernah memandikan mayat? Nggak pernah ya? Belajar dong. Akhi, ketika antum mandiin mayat, mayatnya diam apa gimana? Antum cubit, dia ngelak. Itu mayat. Berarti sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangankan ngasih manfaat mudarat buat orang lain, buat dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya. Lalu ada apa kemudian dijadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Ia tidak dapat menyampaikan doa orang yang bertawasul kepadanya, apalagi mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Mayat sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya kemampuan. Justru dia sangat butuh doanya orang yang hidup ya. Ya. Ikhwatul Islam, bayangkan Rasulullah SAW saja, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ternyata Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Ya akhi, ini ayat bantahan berat buat orang-orang tasawuf. Kenapa? Karena orang tasawuf punya keyakinan bahwa Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat setelah matinya. Jangankan itu, mereka punya keyakinan katanya wali yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Mereka punya keyakinan bahwa Rasulullah SAW itu tahu yang gaib. Bahkan mereka punya keyakinan wali-wali itu katanya tahu yang gaib. Subhanallah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membatalkan keyakinan seperti ini. Allah mengatakan kepada disuruh Rasulullah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Untuk dirinya sendiri Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi untuk orang lain. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu yang gaib, kata Rasulullah, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Buktinya di perang Uhud Rasulullah kepalanya bocor, gigi serinya patah, ya, pipinya tertancap. Nggak kayak sekarang, ya terkadang kaum muslimin banyak punya keyakinan yang namanya wali itu katanya nggak mempan dibacok. Sampai-sampai banyak ya para kiai memperlihatkan karomahnya, tuh lihat nggak mempan dibacok katanya. Oh itu wali. Subhanallah. Rasulullah SAW saja ya ketika perang Uhud masih bocor kepalanya.